semacam alat untuk penangkal serangan lalat buah di dinding ataupun di tali-tali pada para di sini. Tiap ruas pare azura 38 ini bisa muncul buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik membahas tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya Ahmad Sultani. Baik sahabat tani, kali ini saya sedang berada di lahan pare yang menurut saya super istimewa. Karena biasanya pare yang berada di lahan pesisir untuk serangan lalat buahnya sangat merajalela. Akan tetapi pada lahan ini untuk serangan lalat buahnya saya katakan cukuplah minim. Seperti apa perawatannya dan bagaimana pare pada lahan ini selengkapnya setelah yang satu ini. Baik sahabat tani, kali ini saya sedang berada di Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dan kali ini saya sedang berada di lahan pare dengan varietas Azura 38. Bisa sahabat tani lihat bahwa pada lahan ini untuk buah pare Azura 38 pada lahan ini untuk produktivitasnya sangatlah istimewa. Dan seperti yang sebelumnya saya katakan bahwa untuk serangan lalat buah pada lahan ini juga sangatlah minim. Akan tetapi sebelumnya juga perlu sahabat tani ketahui bahwa pare Azura 38 pada lahan ini sudah panen yang ke-7 dan pada panen yang ke-6 pemilik lahan mendapatkan sekitar 610 kg. Hal ini secara tidak langsung menandakan bahwa untuk pare Azura 38 pada lahan ini untuk produktivitasnya sangatlah istimewa. Akan tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana perawatan yang dilakukan pada lahan ini. Dan juga perlu sahabat tani ketahui bahwa pare Azura 38 pada lahan ini berjumlah kurang lebih 900 tanaman. Dan untuk jarak tanamnya sekitar 17 cm. Dan pada awal olah dasar, pemilik lahan memberikan pupuk yang saya katakan cukuplah istimewa. Karena pada saat awal olah dasar, pemilik lahan sudah memberikan pupuk kotoran ayam sebanyak 25 karung. Dan ditambah lagi dengan pupuk kotoran sapi sebanyak 1 bak mobil kecil. Dan dengan awal olah dasar yang bisa saya katakan pemberian pupuk kandangnya sangatlah istimewa, bisa sahabat tani lihat bahwa pada lahan ini untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman pare Azura 38 bisa saya katakan cukuplah baik. Lalu sebelum pare Azura 38 pada lahan ditanam, pemilik lahan juga memberikan pupuk kocor susulannya ataupun memberikan pupuk kocor sebelum penanaman dilakukan, yakni dengan menggunakan NPK dan juga kalsium. NPK dan juga kalsium tersebut diberikan pada lubang tanam. Dan setelah tanaman pare Azura 38 ini ditanam pada lahan ini, pemilik lahan lalu memberikan pupuk kocor susulannya pada lubang tanam dengan menggunakan nutrisi ataupun pupuk yang sama, yakni menggunakan NPK dan juga kalsium. Lalu setelah itu pemilik lahan memberikan pupuk kocor susulannya menggunakan NPK dan kalsium lalu ditambah dengan GRNK. Dan pemilik lahan memberikan pupuk kocor susulannya pada lubang samping ataupun lubang susulannya. Dan pemilik lahan hingga saat ini sudah melakukan sebanyak 6 kali pupuk kocor susulannya. Dan bisa sahabat tani lihat bahwa dengan pemberian nutrisi ataupun pupuk yang bisa saya katakan cukuplah baik untuk tanaman dan juga buah pare Azura 38 pada lahan ini, saya katakan cukuplah istimewa. Lalu pemilik lahan juga memberikan nutrisi via spray, yakni dengan menggunakan Kalinet. Dan bisa sahabat tani lihat bahwa dengan pemberian Kalinet tersebut untuk saat ini untuk kualitas buah yang ada pada lahan ini, saya katakan cukuplah istimewa. Lalu pemilik lahan juga secara rutin memberikan ataupun melakukan pengocoran pada lahan ini. Dan pemilik lahan melakukan pengocoran air pada lahan ini bisa dilakukan setiap harinya. Karena tanah pada lahan ini tanahnya bertekstur pasir. Dengan pemberian air yang secara rutin 1 hari 1 kali, bisa sahabat tani lihat bahwa walaupun dengan keadaan tanah yang bertekstur pasir yang sangat kering, untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman pare Azura 38 pada lahan ini, saya katakan cukuplah istimewa. Lalu yang istimewa pada lahan ini adalah untuk serangan lalat buahnya bisa saya katakan cukuplah minim. Walaupun juga bisa sahabat tani ketahui bahwa ketika sahabat tani menanam pare pada daerah pesisir, maka biasanya untuk serangan lalat buah akan sangat merajalela. Akan tetapi untuk serangan lalat buah pada lahan ini saya katakan cukuplah minim. Karena pemilik pada lahan ini secara rutin melakukan spray untuk pengendalian serangan lalat buah, yakni menggunakan Destan dan juga Kurakon. Dan pemilik lahan untuk dosisnya saya katakan bisa sangatlah tinggi, karena satu tangkinya pemberian Destan juga Kurakon, Destan diberikan di 3 tutup dan juga Kurakon diberikan 3 tutup. Lalu untuk menangani penanggulangan serangan lalat buah yang menyerang pada lahan ini,
Pemilik lahan juga memberikan semacam alat untuk penangkal serang lalat buah yang bisa juga sahabat tani lihat bahwa di dinding ataupun di tali-tali pada para di sini terdapat kapas yang sudah dililit tali dan juga diberikan di dalam botol gelas kecil. Dan bisa sahabat tani lihat juga bahwa dengan pengendalian tersebut untuk saat ini serangan hama ataupun serangan lalat buah yang ada pada ini saya katakan cukuplah minim. Lalu sebelumnya juga perlu sahabat tani ketahui bahwa pare Azora 38 pada lahan ini berjumlah kurang lebih 900 tanaman dan sudah petik yang ke-7, dan pada petikan ke-6 pemilik lahan mendapatkan sekitar 6 kintal lebih. Dengan petikan ke-6 mendapatkan 6 kintal lebih, maka secara tidak langsung untuk produktivitas pare Azora 38 ini tidak perlu sahabat tani ragukan lagi, karena pare Azora 38 ini untuk karakteristik produktivitasnya sangatlah tinggi. Karena setiap ruas pare Azora 38 ini bisa muncul buah, dan bahkan bisa sahabat tani lihat bahwa walaupun sudah petikan ke-7 akan tapi buah yang kecil ataupun buah yang pada bagian atas ruasnya masih tetaplah bermunculan. Hal ini secara tidak langsung menandakan bahwa untuk pare Azora 38 ini untuk produktivitasnya tidak perlu sahabat tani ragukan lagi. Lalu untuk karakteristik dari pare Azora 38 ini bisa saya katakan sangatlah disukai oleh pasar. Karena ketika sahabat tani lihat dari dekat, pare Azora 38 ini memiliki karakteristik geriginya yang bisa saya katakan cukuplah halus, dengan karakteristik yang berwarna hijau muda dan dengan bobot rata-rata sekitar 250-400 gram dan dengan panjang sekitar 25 cm. Dengan karakteristik tersebut, maka pare Azora 38 ini sangatlah disukai oleh pasar. Mungkin sedikit kesimpulan dari saya, pare Azora 38 ini sangat rekomendasi bagi sahabat tani tanam, karena bisa sahabat tani lihat bahwa pada lahan ini walaupun sudah petikan yang ke-7 untuk buahnya masih cukuplah banyak. Hal ini secara tidak langsung menandakan bahwa pare Azora 38 ini untuk segi produktivitasnya tidak perlu sahabat tani ragukan lagi. Lalu pare Azora 38 ini sangat rekomendasi bagi sahabat tani tanam, karena dengan karakteristik buahnya yang berwarna hijau muda dan memiliki tekstur gerigi yang halus dengan bobot rata-rata 250-400 gram dan dengan panjang 25 cm, maka pare Azora 38 ini sangat rekomendasi bagi sahabat tani tanam. Mungkin sedikit saran dari saya, ketika sahabat tani menanam pare Azora 38 pada lahan sahabat tani dan memiliki karakteristik ataupun keadaan wilayah yang kurang lebih seperti pada lahan ini, sahabat tani bisa meniru perawatan pada lahan ini seperti penyiraman air dilakukan setiap hari. Hal ini dilakukan agar kebutuhan tanaman terhadap air bisa tercukupi. Lalu sahabat tani bisa meniru perawatan pada lahan ini untuk menanggulangi serangan lalat buah yang biasanya merajalela pada daerah pesisir. Sahabat tani bisa melakukan spray seperti pada lahan ini, yakni 1 minggu dilakukan 2 kali, yakni menggunakan detan dan juga kurakon. Dan sahabat tani juga bisa meniru perawatan pada lahan ini yang bertujuan agar serangan lalat buah dikit diatasi, yakni dengan pemberian alat ataupun kapas yang sebelumnya sudah direndam pada cairan racun yang menanggulangi lalat buah. Dan setelah kapas direndam, sahabat tani bisa menaruh pada lahan sahabat tani dan dimasukkan ke dalam botol gelas seperti pada lahan ini. Mungkin sekian video kali ini. Jika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.